Katolik, ada Kristen. Taruhan kita, Pak. Minggu depan, 2 bulan depan, ada tokoh-tokoh mastermind di Islam itu akan bikin sedikit intrik-intrik kerusuhan di Indonesia dengan menggunakan agama. Ya, tapi itu benar, Pak. Gampang Itu ditebak, benar. Pak. Kita tahu dari dulu, Pak. Udah ditebak balas dendam. Maunya Iya. kan maunya remis, Pak. Dia akan bikin dia. Iya, maunya kan remis, ya Ya, kan? iya begitu. Iyalah. Mastermind-nya satu, Pak. Saya bilang tokonya mastermind. Mastermind-nya satu, Pak. Yusuf Kalla. Yusuf Saya Kalla. minta tolong Pak Prabowo perhatikan Yusuf Kalla. Itu orang yang sangat berbahaya. Nomor 1. Kalau saya Pak Maruf Amin, saya tidak rasa, tidak terlalu. Si berbahaya ini, si laknat ini, Pak. Dunia bersatu. Ya. Kalau grup nasionalis ini bersatu, tapi masalahnya bersatu pun, masalahnya si Megawatinya pewaris kutukan Israel itu. Nah, ketika nanti tiba-tiba Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, si Megawati apa nggak tantrum tuh langsung loh. Nah, Permesta siap nggak nih Permesta nih? Permesta, nanti begitu Permesta. Oh, mana nih Permesta nih? Ya, Permesta, dinyalain lagi mikro ininya. Yang menarik ya. 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 Tolong, teman-teman. Nanti Ya. pokoknya nanti Tadi begitu. kita bicara. Sebentar, Pak. Begitu 10 menit saya stop ya Pak ya, supaya jangan lebar ya Pak. Pak, di awal selalu Iya. bagus, tapi terakhir selalu melebar kemana-mana. Oke, silakan. Ya, kita bicara tentang kasus masuk ke substansinya. Itu ada prerogatif presiden. Itu dalam undang-undang ada abolisi amnesti dan rehabilitasi. Nanti kita mengerti apa sih aborsi itu, ya kan? Apa sih dibilang amnesti itu? Artinya di satu yang dikenakan kepada seseorang itu dihapuskan. Itu mas undang hukum yang bilang tadi hukum. Yang penting umumnya pengetahuan umum bagi kita bahwa abolisi itu seperti menghapus saja, penghapusan undang-undang yang dikenakan, hukum yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Nah itu persoalannya, itu hak prerogatifnya presiden. Kalau amnesti itu sama dengan dihapus, hapus saja itu. Gitu aja dihapuskan, dihilangkan. Itu hak presiden. Oleh sebab itu saya sering menjunjung tinggi makna artinya kekuasaan. Memang ada nanti restart, apa itu negara kita negara hukum, bukan negara ini. Tapi itu tinggal bagaimana kemampuan memanipulatif aja argumentasi kita atau dialektika kita, itu bagian daripada itu aja. Yang penting di sini kita harus memahami bahwa di satu negara ada yang berkuasa. Tuh, siapa dia itu? Kalau di negara kita, Republik Indonesia adalah presiden. Dia berhak mengeluarkan orang di penjara, merehabilitasi nama orang. Walaupun dia sudah membunuh, dia punya hak. Itulah makna daripada kekuasaan, diberikan kekuasaan. Nah ini jangan kita bilang, ngapain dia dibilang sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Dia punya hak penuh. Dia tidak akan bermaksud, karena dia yang berkuasa loh. Boleh hukum dia balikan, dan lain sebagainya. Nah ini yang dibilang kekuasaan, tetapi yang penting jangan kekuasaan itu absolut gitu ya, itu yang menakutkan. Nanti kalau absolut itu begitu biasa terjadi, rakyat akan memberontak. Nah, baru kita lihat indikasi kenapa ini Hasto sama Tom Lembong dibebaskan. Karena kalau diambil sampel daripada orang bilang random dari populasi ya, media apapun, hampir ya 99% itu pakar hukum ya di bidang yang seperti saya nonton itu
bekas politik, dia bagus menjelaskan. Tidak ada, cuma ambil itu dari beberapa YouTube yang mendukung sebenarnya Tom Lembong tidak bersalah. Inilah salah satu bagus dari pemerintah melihat dari segi pandang itu. Ternyata Prabowo punya staf ahli, dia akan melihat, coba you bikin random. Iya Pak, sekarang hampir semua di media itu, ya di media YouTube, apa di Instagram, mereka mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Itu baru dengan ranah begitu, barangkali Prabowo anggap kita bikin aja abolisi amnesti Dasko sebagai orang kedua daripada Prabowo yang mengumumkan itu. Kemudian kembali ke masalah politik, umpamanya tadi perdagangan, kan? Tapi ada intrik politik kalau Tom Lembong. Ya, artinya semua orang membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa. Kemudian secara pribadi orang mengatakan dia adalah orang kaya, ngapain dia mau korupsi? Itu pernyataan orang, uangnya aja dia nggak tahu mau kasih di mana. Si Tom Lembong ini. Nah, itu, tetapi kalau saya, ya, yang saya mau melihat secara transenden, karena orang ini bicara kebenaran, itu aja saya mau lihat. Tidak ada intrik politik di balik itu. Bagaimana kejujuran kebenaran. Ya, kebenaran itu yang akan mengatakan. Saya apapun orang siapa, kalau saya merasa dia bersalah, ngapain kita dukung? Kalau orang benar dari perkataan benar, itu sudah ketahuan. Dari pertama, buah-buahnya sudah kelihatan. Ini orang benar, begitu contoh. Ya, tapi kita nggak mau kepanjang ke situ. Itu karena masalah antara bicara psikologi pribadi, kepribadian psikolog, dan kita bicara hal-hal yang orang yang sekuler. Kemudian kita bicara ya, Hasto. Memang juga Hasto nggak bersalah sebenarnya dari dulu. Bukan kok dia yang jadi objek incaran orang lain. Kan nyatanya begitu. Masa Pak Paul yang jadi objek di itu, masa saya yang mau di itu? Itu memang hukum yang dicari-cari. Tapi kalau pakai apa saya bilang tadi, mulai dipergunakan dialog hukum, memang akan berbelit-belit. Nah, itu berbelit-belit ini yang saya mau katakan mau melihat orang yang benar dan salah. Saya kasih teori satu filosofi dari Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche bilang, dia cuma bilang, tapi sama teman-teman pasti baca itu. Tidak ada yang benar, yang ada yang salah. Tidak ada yang apa dan apa yang baik, dan yang ada adalah kekuasaan. Benar saya bilang tadi. Pokoknya dia yang berkuasa, dia yang menentukan. Nah, ini teman-teman yang pengetahuan bagi kita ya. Friedrich Nietzsche bilang, tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Yang ada adalah kekuasaan. Benar. Saya dukung itu, pandangan itu dari dulu. Kekuasaan yang menentukan. Nah, supaya kita paham, jangan blame Prabowo. Prabowo itu yang berkuasa. Kalau dari saya dulu, dia berkuasa loh. Dia yang menentukan, itu benar. Dia panglima tertinggi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dia paling tinggi. Ya semua lah, dia semua lini. Itu dulu pencerahan bagi kita. Baru kita masuk karena persoalan hukum. Yang kita bilang tadi abolisi amnesti. Dia berhak menghapus itu. Itu hak prerogatif, namanya prerogatif. Itu paham dulu gitu. Supaya jangan berargumenta, oh begini, nggak bisa. Kita dari kekuasaan turun ke prerogatif, kemudian ke undang-undang itu. Dia berkuasa. Udah, dicip. Nanti kita lihat fenomena itu. Nah, cuman, saya mau katakan di sini, waktu Pak Paul narasikan kita ke masalah ini, yang bicara adalah Katolik, ada Kristen. Taruhan kita, Pak. Minggu depan, 2 bulan depan, ada tokoh-tokoh mastermind di Islam itu akan bikin sedikit intrik-intrik kerusuhan di Indonesia dengan menggunakan agama. Ya, tapi itu benar, Pak. Gampang ditebak, itu benar. Pak. Kita tahu dari dulu, Pak. Udah ditebak balas dendam, maunya Ya, kan punya remis, Pak. Dia akan bikin ya. Iya, maunya kan remis, ya kan? Iya begitu. Iyalah. Mastermind-nya satu, Pak. Saya bilang tokonya mastermind. Mastermind-nya satu, Pak. Yusuf Kala. Yusuf Kala. Saya minta tolong Pak Prabowo perhatikan Yusuf Kala. Itu orang yang sangat berbahaya. Nomor 1. Kalau saya Pak Maruf Amin, saya tidak rasa, tidak terlalu. Si berbahaya ini, si laknat ini, Pak. Karena dia double kekuasaan. Dia ingin merampok
kekayaan negara yang dia gunakan sebagai pekerjaan, dan dia selalu menggunakan dia sebagai tokoh agama di Indonesia. Dia ya, tapi saya tidak akan melebar. Nanti pakar-pakar politik akan terbongkar. Ini mastermind-nya sebenarnya dia. Saya lihat intrik-intriknya. Dia yang mengizinkan Sakir naik untuk masuk karena dia. Bukan karena pejabat lain. Ya, karena orang ini. Tetapi saya bilang di Indonesia itu open system tidak pernah ada dari dulu, tertutup. Sebenarnya kalau pakar politik inilah si bajingan di Indonesia. Nah, ini yang saya mau melihat di Indonesia ya. Kemarin, ya benar Pak, kita sudah diskusi masalah deklarasi New York, ya itu sudah lewat. Sekarang diskusi kemarin, benar Pak, analisa kita walaupun opini-opini aja. Saya bilangkan kemarin, bahwa sekarang Pak itu, di dunia teknologi informasi, lagi bahwa ya Israel itu memodifikasi pesawat F-35 Edis itu. Saya tulis hari ini ya. Ternyata benar kemampuan Israel itu sudah melebihi segala-galanya. Saya kan bilang kemarin dia sudah punya punya kemampuan. Dia ada pesawat mana saya tulis tadi, F-16 itu Pak, F-35. F-35 Adir. Ya, itu dia memiliki 40 buah pesawat F-35I Adir. Nanti Bapak, kalau Bapak lebih tahu ya atau belum tahu, baca F-35I Adir itu dimiliki oleh Israel yang telah dimodifikasi, Pak. Nah, ini yang artinya kemarin kita berimajinasi tentang Israel itu. Dia sudah melebihi dari negara Amerika kekuatan angkatan perangnya, teknologinya. Ya, hologramnya aja Pak tahu Pak. Sekarang dia tahu kedalaman di dalam tanah ini 10 km ke dalam, dia tahu ada isi apa, ada ruang kosong apa, dia tahu semua. Dia cuma pemetaan geografi begitu dia tahu. Orang aja Pak, orang aja dia tahu mana orang yang berjalan bersenjata dan tidak, dan dia tahu mana orang yang benar-benar Hamas dan tidak. Itu teknologinya dia sudah sebegitu. Ya, karena saya mungkin bayangkan terimajinasi, karena semalam saya nonton film Superman yang baru, barangkali terimajinasi dengan film-film itu ya. Tapi barangkali kadang-kadang film-film itu sebagai itu menjadi suatu kenyataan yang pakai sistem hologram itu. Barangkali kemajuan teknologi sudah seperti itu. Nah, teman-teman ya kita kembali bicara Tom Lembong dan itu. Karena cuma satu, Bapak juga kalau bikin advisor kepada tokoh-tokoh negara itu bilang aja bicara kebenaran dan kejujuran. Cuman itu kok ceritanya. Kalau Anda ada istilah itu Konghucu bilang, kalau politik Cina itu kalau you mengasihi rakyat, rakyat akan menghormati Anda. Benar. Apapun kalau kita bicara sumber. Hari ini saya dengar baru 2 jam lalu bagaimana Afidafis seorang embassy Israel berbicara di Unity. Semua cuma dengan kalimat-kalimat kebenaran itu. Semua Pak tertutup mulut orang yang hadir di United Nation. Sambil dia bawa rekaman. Dia tulis ini videokan death of America, death of Israel, dikatakan oleh pemimpin besar Iran di satu forum internasional, dan dia juga hadir di tempat ini. Baru dia tunjukkan Pak bukti itu. Karena dia bawa kebenaran, seperti kita di sini senang bicara kebenaran aja. Jangan seperti kemarin dimanipulatif terus berita-berita kemarin jadi yang masalah anak yang Pak Teddy geser Pak, suaranya putus-putus.
Suaranya Oh iya, putus-putus. Tadi Pak terima Teddy kasih ada di Pak. mana? Ya Tadi itu dulu suaranya Pak. bagus. Tadi ada di mana? Oh iya Suaranya Pak. bagus. Ini Oh, sekarang iya. putus-putus nih. Barusan aja berapa menit ini. Malah hilang, malah freeze tuh. Malah freeze. Iya, saudara. Hmm. Malah freeze. Sekarang beku itu malah gambarnya tuh. Oh, coba saya matikan dulu videonya ya. Saya matikan videonya dulu. Mana? Kok nggak bisa? Freeze, Pak. Ini sambil nunggu Pak Teddy ya. Ini freeze nih Pak Teddy nih. Ini bagus ya. Ini nanti bakal cari remis nih orang Islam nih. Tadi kan saya baru bilang tuh tadi ya. Si Lembong sama Hasto ini kan Kristen, bisa lolos. Ya kan? Dan sementara belum ada kasus yang lolos dari KPK dengan amnesti dan abolusi ini ya. Ini memang presiden ini ya. Wah, ini orang Islam ini lagi matanya lagi mencicil semua nih. Wah, ini kan saudara kalau lihat begini ini orang-orang Islam matanya lagi mencicil semua nih. Jengkel ya, mau cari remis, mau cari seri kan. Wah, oh dia dapat aku juga dapat dong. Gitu ya. Wah, ini kan negara saya. Wah, maunya begitu tuh. Nah, Pak Teti tidak ada aja. Biang keroknya harusnya seusur nih Pak Teti langsung Yusuf Kala. Yang keroknya Yusuf Kala nih Pak Teti langsung bilang. Ya, menurut saya ya yang keroknya Yusuf Kala. Dia cari remis, dia cari siapa ya yang bisa buat barteran ya. Siapa ya yang bisa juga ditarik juga ya. Harusnya cari satu sama dong. Orang yang Kristen bisa, yang Islam juga sama dong. Nah, pasti kan begitu saudara ya. Gampang ditebak banget ini mah. Cuman memang ya oke lah, itu mah kita urusannya Prabowo ya. Susah kalau ngomong begitu sama orang Islam itu susah. Itu kayak anak kurang ajar kok memang. Nah, tetapi kalau Prabowo tidak melakukan amnesti dan abolusi tadi itu, ya grup nasionalis itu kan pecah, saudara. Itu loh masalahnya. Dan sekarang butuhnya bersatu. Ya, kalau grup nasionalis ini bersatu, tapi masalahnya bersatu pun, masalahnya si Megawatinya pewaris kutukan Israel itu. Nah, ketika nanti tiba-tiba Prabowo buka hubungan diplomatik dengan Israel, si Megawati apa nggak tantrum tuh langsung tuh. Nah, ya kan? Oke nih Pak Teddy lagi nih. Pak Teddy tadi tersign out ya Pak Teddy ya. Ini videonya matikan aja. Pak Teddy sinyalnya nggak kuat, saya matikan ya. Oh iya, iya. Oke, lanjutkan Tadi saya 5 udah menit. matikan. Lanjutkan 5 menit. Iya. Silakan. Ya, benar. Kalau kita bicara sekarang Tom Lembong, ya saya dari dulu Pak, saya jujur aja pendukung PDI. Saya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi saya belajar tentang anggaran dasar anggaran rumah tangganya dari marhenismenya, yang nasionalismenya, ya, yang berusaha dia selalu mau mengatakan bahwa negara ini sebenarnya dipisahkan dengan agama. Saya jujur aja, kalau dia bermain politik secara personal, orang saya tidak peduli itu. Saya kadang-kadang saya yang sering membantah. Tetapi kalau waktu saya membaca anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, yang menjadi fondasi dari para partai, sebab kita belajar dari sejarahnya itu, saya mendukung 1000% itu. Karena dia yang pertama mengatakan bagaimana negara berpisah dengan agama, jadi negara sekuler. Inilah PDI yang lakukan. Kemudian PDI kita sebenarnya jujur ya, secara ya terserah, secara objektif kita dukung. Karena apa? Orang nasionalisme di situ yang paling baik. Kenapa dikalahkan oleh kelompok-kelompok agama? Karena hampir semua sekjen dari itu orang Kristen loh yang ada di PDI. Bukan Kristennya ya atau apanya, artinya kita dapat gambaran luas ya. Dibenci oleh agamais yang ada di Indonesia, terutama yang dari mereka jual begitu. Tetapi karena selalu Megawati menjual selalu bahasa nasionalisme yang dia dasar, orang tergambar ke situ. Membela rakyat. Tetapi kita digiring, saya bilang kita tergiring, katakan bahwa Allah inilah si apa? Saya tahu teman-teman yang di left, istri suaminya Puan ini itu ya, saya tahu itu pengusaha ini, tapi Pak lebih ya memang dari partai-partai lain itu yang luar DPR lebih
Tapi itu memang manuver politik. Saya tidak akan itu. Memang saya mau mengatakan ya itu bagian umpamanya Partai Golkar yang terdiri dari orang-orang oligarki dengan menggunakan kekuasaan sehingga hampir sumber daya alam ada di tangan-tangan mereka. PDI ada, cuma bagus ditimbulkan itu. Nah, bagus itu berpengaruh terhadap satu beda dengan secara kuantitas tidak umpamanya kita bilang Fadel Muhammad, kita bilang Bakri Group, kita enggak, kita tetek moyang itu si Yusuf Kala. Kita jujur, cuma kita ini terframing gitu. Analisa benar teman-teman di sini, tapi depend on yours ya, tergantung itu kedua sisi ke situ. Nah, kembali ke Tom Lembong sama Hasto. Kalau kita jujur jadi orang Islam, gaya ekstremis, radikal dan fundamentalisme itu otomatis akan mendukung Hasto loh. Karena apa? Dia Kristen, dia Katolik. Terus giring dengan narasi walaupun dia siapa. Sebenarnya kita di sini bagi orang Kristen yang minoritas kan otomatis. Tetapi anehnya kita tidak mendukung. Tapi ada apa saya bilang dilematisnya, ada yang mendukung, ada tidak. Ke situ selalu berbicara itu masalah Partai Demokrasi Indonesia dari sejarah dia semuanya. Ya, cuma ada orang di balik itu, saya bilang yang melawan ya enggak apa-apalah. Politik. Kemudian bagaimana dampaknya saya bilang dan Hasto ini dibebaskan, ini ada berdampak kepada kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Itu yang jadi masalah. Oleh sebab itu sering kita tercengkrama, tersandra dengan agama itu. Negara. Itu aja persoalan. Sekarang kalau mereka dibebas pengaruh dampak signifikan. Yang saya takut ini Prabowo. Di sini lagi kita kan di sini sering ya klaim ke Prabowo karena Prabowo presidennya. Dia sudah presiden secara legitim. Tidak usah kita itu, tapi persoalannya kebijakan-kebijakan dia yang kita harus tegur. Kebijakan Pak, hentikanlah kalau efisien negara, Pak, hentikan bantuan-bantuan ke itu. Bapak lihat di media, hampir semua umat Islam, tokoh-tokoh orang akademis mau mengatakan percuma Pak membangun pendidikan yang Islam itu Pak, pesantren-pesantren itu Pak. Mereka katakan sendiri. Lihat itu Pak, pendidikannya ada, kurikulumnya Pak nggak benar. Itu orang Islam bilang Pak, orang dan liberal dan demokrat, moderat cara berpikir. Mereka. Tapi Pak Prabowo nggak mau. Oleh sebab itu kalau Prabowo, saya akan mendukung Prabowo kalau Bapak bikin sejarah baru di Indonesia. Bapak tidak akan dilupakan sampai seperti Abraham Lincoln. Tidak akan dilupakan sejarah Amerika. Profesi dia bikin berubah paradigma. Di negara kita kalau Bapak berani hilang negara. Karena ya Pak, yang bikin hancur, yang akan menghancurkan negara itu akan terpecah belah Pak. Karena Islam Pak. Bukan karena ideologi Pancasila dan undang-undang. Bukan karena kecemburuan bagaimana kekayaan yang ada di Pulau Jawa. Bukan itu. Percaya saya Pak. Nanti Bapak panggil pakar-pakarnya kumpul baru analisa benar. Negara kita adalah mesap-mesap Islam itu. Yang sudah dan dia sudah merasuki masuk di dalam kekuasaan. Dan kekuasaan yang menggunakan agama dengan tidak membangun secara konstruktif negara akan maju. Pak, untuk kebijakan Bapak Presiden. Tapi saya bilang Bapak hati-hati Pak. Nanti ada kerusuhan lebih besar lagi Pak. Yang diciptakan oleh master-master
agamis di Indonesia, mereka akan lebih paling Pak bulan depan 3 ada di satu gereja Pak. Paling Pak akan ada kerusuhan antara etnis dari kelompok ini Pak. Itu yang kita sering katakan itu Pak. Orang sekarang kalau mau menggoyahkan negara kan nggak usah dengan politik partai. Nah, itu cuma manuver di media aja supaya ada argumentasi politik. Ini agama ini Pak. Bapak sudah lihat di Sukabumi sudah terjadi, di Padang sudah terjadi Pak. Di Kalimantan Pak, sayang media nggak mau angkat. Media mainstream itu. Cuma dengar di media-media apa itu, individu itu Pak. Nah, ini udah mulai merajalela Pak, terjadi di Kalimantan. Di Papua sudah Pak. Kalau negara mereka tidak mau mengibarkan bendera merah putih Pak. Mereka menarasikan si ini, mesap-mesap agama ini Pak. Sebenarnya Pak, jujur, kalau mereka mau menyampaikan kebenaran, keadilan, kejujuran, keharmonisan, itu benar Pak. Tetapi Pak, mereka sudah diboncengi dengan ekstremisnya, radikalnya Pak. Ya, ada pengaruh Boko Haramnya di dalam Pak. Apalagi di mesap-mesap kepercayaannya. Kemarin dulu saya baca di news itu di Arab Saudi Pak, baru lagi dipulangkan. Pengajar-pengajar ekstremis Islam di Arab Pak. Berani Pak. Semua orang di Arabia Pak. Kalau Bapak lakukan itu memang luar biasa. Saya bilang penakut. Bapak kan saya tahu Pak Prabowo ini si apa Bugis, si apa, bukan saya mengadu domba, dia takut sama apa si lihat itu. Si Yusuf Kala itu saya tahu dari dulu. Sebenarnya dia cara kita Pak. Ya kalau Maruf Amin bagi saya belum terlalu kelihatan, sedikit-sedikit dia ada nasionalisme sedikit. Si apa ini Pak, Yusuf Kala, saya cuma minta tolong Pak, perhatikan orang ini. Ya inilah teman-teman pandangan kita tentang pengertian abolisi amnesti dan hak prerogatif presiden, dan kita tahu semua. Kemudian nanti Anda berbicara tentang Mahkamah Agung atau bagaimana dengan anggota DPR, itu bagian dari datanya aja. Apakah harus disetujui amnesti abolisi oleh apa DPR MPR, itu nanti Anda baca aja. Kita tidak usah diskusi di sini. Ya. Bagi kita inilah fenomena di Indonesia. Jujur. Ya. Kalau bicara Prabowo sekarang sudah mulai sedikit. Dia mulai mengkondem Hamas, melucuti senjata Hamas, itu benar, udah benar Pak. Salah itu. Cuma kita akan di itu Pak, di manuver politik kita akan kalah dengan menyetujui, merecognize Palestina. Nah, itu lagi persoalan lain, persoalan terpisah. Nah, sekarang Pak ada berita yang diutus Donald Trump ke Palestina dan Amerika untuk Palestina berkunjung ke tempat lokasi. Ternyata tidak Pak. Mereka berkunjung di mana makanan meal, dia bilang MEAL itu Pak, penuh. Yang Gaza Foundation apa itu? Mereka yang takut makanan ada. Cuman sudah dilihat langsung Pak. Nah, ini yang di itu sudah berkunjung ke kita ya. Saya mau nonton di Al Jazeera News, nonton di NBC News, CBN News. Udah berkunjung ke sana. Terima kasih Pak Paul, terima kasih. Oke. Ini Pak Paul dari ngintip-ngintip apa nih? Ini Ompung sih mana Ompung? Ompung kemana nih? Ompung kok pergi nih?